Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Adi Aksamari Pratama. Saya Ahmad Zudan. Saya Bayu Setiawan. Izinkan kami untuk menjelaskan video tentang distribusi binomial, yaitu salah satu mata kuliah dari statistika bisnis. Semoga teman-teman sekalian bisa menyimak sampai habis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi peluang diskrit teoritis dalam statistika, yang dimana variabel acaknya adalah banyaknya keberhasilan dalam suatu proses bernomi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi dari distribusi peluang binomial itu sendiri. Kemudian saya akan memberitahu sifat-sifat yang ada di dalam distribusi peluang binomial. Nah, distribusi peluang binomial itu adalah distribusi peluang yang dihasilkan dari percobaan binomial. Terdapat 4 sifat. Sifat pertama itu adalah percobaan dilakukan secara berulang sebanyak n kali. Nah, yang dimana n ini sendiri adalah bilangan asli. Saya akan mengambil suatu kejadian dalam suatu pertandingan sepak bola, yaitu dalam proses adu penalti. Jadi di dalam suatu proses adu penalti sendiri itu terdapat tim A dan tim B. Nah, di setiap tim itu setiap penendang memiliki 5 kali percobaan untuk menendang. Nah, 5 kali percobaan itulah yang bisa terwujudnya sifat pertama, yaitu percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua, itu percobaan bersifat independen atau saling bebas. Di sifat yang kedua ini bisa kita ambil sama seperti yang tadi dalam suatu proses adu penalti. Ketika penendang pertama melakukan tendangan dan menciptakan gol, itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan penendang kedua. Apakah penendang kedua akan gol juga atau penendang kedua tidak gol? Jadi di sifat kedua ini percobaan bersifat saling bebas, itu artinya setiap penendang itu tidak ada sangkut pautnya. Oke, jadi sifat yang ketiga itu adalah peluang pada setiap percobaan itu selalu bernilai sama. Nah, yang dimaksud dengan sifat ketiga ini, ketika proses adu penalti, itu setiap tim pasti akan melakukan tendangan. Nah, ketika setiap pemain menendang bola, itu mereka hanya mempunyai 2 peluang, yaitu gol atau tidak gol. Itulah kenapa di sifat ketiga ini, peluang pada setiap percobaan selalu bernilai sama. Jadi, baik penendang pertama, penendang kedua, ketiga, dan selanjutnya, peluangnya sama, yaitu gol atau tidak gol. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah setiap percobaan itu hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal.
Untuk yang sifat keempat tidak jauh berbeda dari sifat yang ketiga, yaitu hanya dua kemungkinan hasil sukses atau gagal. Jadi dalam pertandingan adu penalti itu setiap pemain pasti hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang lainnya itu pasti sama semua. Nah, jadi dalam distribusi peluang binomial sendiri, saya simpulkan kembali itu dapat 4 sifat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai distribusi peluang binomial. Pertama itu adalah percobaan dilakukan sebanyak n kali, di mana n itu adalah bilangan asli. Yang kedua, percobaan bersifat independen atau saling bebas. Jadi di penendang pertama itu tidak sama sekali mempengaruhi penendang kedua. Yang ketiga, peluang pada setiap percobaan selalu bernilai sama, yaitu gol atau tidak gol. Dan yang keempat, hanya dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu pengertian distribusi binomial dan apa saja sifat-sifat distribusi binomial. Nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi binomial. Di mana rumusnya itu dapat kita notasikan bahwa fx sama dengan nilai peluang p untuk variabel acak x yang memiliki nilai sama dengan x. Di mana rumus distribusi binomial itu memiliki parameter n dan p serta memiliki rumus kombinasi nx dikali p pangkat x dikali 1 min p pangkat nx. Nah, agar teman-teman tidak bingung, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu n, x, p, dan 1 min p pangkat nx. Nah, n itu apa sih teman-teman? N itu merupakan banyaknya percobaan. Nah, banyaknya percobaan. Misal kita ambil contoh tadi, rekan saya kan mengambil contoh penalti. Nah, dalam penalti, misal penalti itu dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, 5 kali itu kita bisa sebut N atau banyaknya percobaan. Selanjutnya yaitu ada X. X itu merupakan X itu merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan. Contoh dalam penalti tadi, misal dari banyaknya percobaan yaitu sebanyak 5 kali, kejadian yang atau peluang yang kita harapkan itu misal 3 gol yang diharapkan dari 5 percobaan penalti tadi. Nah, 3 gol ini merupakan X atau banyaknya kejadian yang diharapkan. Kemudian ada P. P itu merupakan peluang sukses. Nah, peluang sukses itu dapat kita hitung yaitu 1/2 karena dalam peluang itu hanya ada berhasil atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu ada ini teman-teman, 1 min P pangkat N min X. Itu merupakan peluang gagal. Peluang gagal itu dapat kita hitung dari 1 dikurangi peluang sukses, maka hasilnya menjadi peluang gagal. Dengan rumus yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di sini kami mengimplementasikan kepada soal berikut. Pada suatu pertandingan adu penalti, setiap tim diberikan 5 kali kesempatan dalam tendangan penalti. Di sini, tentukan peluang sebuah tim mencetak 3 gol pada sebuah pertandingan adu penalti. Di sini telah diketahui bahwasanya N adalah 5 kali percobaan. Yang dimana N adalah banyaknya percobaan selama N kali. Kemudian X diketahui 3, dikarenakan kita mencari peluang sebuah tim mencetak 3 gol dalam sebuah pertandingan adu penalti, di mana X adalah banyaknya kejadian yang telah diharapkan.
Setelah itu ada juga peluang. Di sini peluangnya antara gol atau tidak gol, yang dimana peluang tersebut adalah setengah. Tapi peluang tidak melulu, tidak selalu setengah, dikarenakan ini adalah sebuah kebetulan, yaitu gol atau tidak gol. Mari kita implementasikan dengan rumus yang telah dijelaskan oleh saudara Hidan tadi. Di sini diketahui bahwasanya N adalah 5 dan X adalah 3. Dengan peluang adalah 0,5 dan pangkat X-nya adalah 3 dan satu main peluang adalah 0,5 pangkat N min X. Yang di sini menggunakan faktorial atau kombinasi antara 3 antara N dan X dengan penjelasan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial, yang dimana 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini faktorial adalah perkalian berganda dan bisa diambil dikarenakan 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah ketemunya sama. Kita bisa mencoret ini dan hasilnya 5 dikali 4 adalah 20 per 2 faktorial atau 2 kali 1 yaitu 2 dan hasilnya adalah 10. Dan di sini 20 dikali 0,5 pangkat 3 yaitu 0,125 dikali 1 min 0,5 pangkat 5 kurangi 3 yaitu 0,5 pangkat 2 atau 0,25. Nah, di sini di mana 20 dikali 0,125 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,3125. Dan kita bisa pindahkan menjadi persen, yaitu 31,25%. Jadi peluang sebuah tim mencetak 3 gol pada pertandingan adu penalti sebesar 31,25%. Jadi seperti itu adalah cara penyelesaian distribusi binomial yang diasumsikan ke percobaan adu penalti. Dan selanjutnya, di sini saya akan mencoba mengerjakan soal nomor 2, yang dimana soalnya adalah seorang mahasiswa melempar sebuah uang koin sebanyak 10 kali percobaan. Dan uang koin tersebut seimbang atau fair, yang dimana peluang terjadinya adalah 0,5 atau setengah. Berapa peluang muncul 6 gambar dari 10 kali lemparan? Yang kedua, berapakah peluang muncul kurang dari 3 gambar dari 10 kali lemparan? Di sini saya akan mencoba mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu, yang dimana diketahui N adalah 10 kali percobaan, dan dimana X adalah 6. Dan P, dikarenakan uang tersebut seimbang atau fair, maka peluangnya adalah 0,5. Mari kita implementasikan ke rumus yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana P X-nya sama dengan 6
kemudian sama dengan kombinasi dari 10 dan 6 dikali 0,5 pangkat X, yang dimana X nya adalah 6, dikali peluang kegagalan yaitu 1 dikurangi 0,5 yaitu peluang keberhasilan, pangkat N dikurangi 6, N dikurangi X yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Faktorial dari 10 dan 6 adalah 10 faktorial, 9 faktorial, per 6 faktorial dikali 10 dikurangi 6 sama dengan 4 faktorial. Di sini kita terdapat 6 dan juga per 6, maka kita akan ambil dari faktorial tersebut. Dan di sini telah mendapatkan hasil yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 4 sama dengan hasilnya adalah 210. Jadi di sini 210 adalah hasil dari kombinasi X dan N dan X dikali peluang adalah 0,5 pangkat 6 yang hasilnya adalah 0,0156 dikali peluang kegagalan 1 dikurangi 0,5 pangkat 4 yang hasilnya adalah 0,625. Dan di sini kita telah mendapatkan hasil yang dimana hasil akhirnya adalah 210 dikali 0,00096 yaitu 0,20496 yang kita bulatkan dan menjadikan persen yaitu 20,5%. Jadi peluang munculnya 6 gambar dari 10 kali lemparan uang koin yaitu 20,5%. Jadi kesimpulannya adalah 20,5%. Mari kita lanjut kerjakan nomor 2. Pertanyaannya adalah berapa peluang muncul kurang dari 3 gambar dalam 10 kali lemparan, yang dimana diketahui N adalah 10, kemudian X adalah kurang dari 3, dan P adalah 0,5 dikarenakan peluang keberhasilannya hanya ada 2, yaitu setengah, yaitu dikarenakan seimbang atau fair. Cara penyelesaiannya adalah P X kurang dari 3 sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Mengapa demikian? Dikarenakan bilangan asli yang kurang dari 3 hanya 0, 1, dan juga 2. Maka peluang muncul kurang dari 3 gambar adalah penjumlahan dari hasil rumus ini. Selanjutnya, yang pertama, P X sama dengan 0 adalah N nya 10, X nya 0, dan dikali peluang keberhasilan pangkat X nya adalah 0 dikali peluang kegagalan 1 min peluang keberhasilan pangkat N min X yaitu 10 min 0. Selanjutnya kita kombinasikan 10 faktorial yang dimana 10 faktorial per 10 faktorial yang hasilnya 1.
Dan selanjutnya, kita implementasikan ini ke sini. 1 dikali 0,5 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Dikali peluang kegagalan, 1 dikurangi setengah, pangkat 10, hasilnya adalah 0,0010. Ini adalah X sama dengan 0 adalah 0,0010. Mohon maaf, saya hapus dikarenakan kita kekurangan tempat. Kita lanjutkan kedua, yaitu X sama dengan 1, yang dimana N adalah 10, X nya 1, kita kombinasikan, dikali peluang keberhasilan pangkat X, yang dimana X nya ini adalah 1, dikali peluang kegagalan 1 min peluang keberhasilan pangkat N nya 10, X nya 1. Jadi penyelesaiannya adalah 10 faktorial. Di sini ada 9/9, maka kita akan ambil untuk meminimalisir penghitungan, yang dimana 10 kali 1 adalah 10, dan per 1 sama dengan hasilnya 10. Jadi kita implementasikan ini ke sini. 10 dikali 0,5 pangkat 1, hasilnya adalah 0,5. Kemudian dikali 0,5 pangkat 10 min 1, yaitu hasilnya 9, yang hasilnya adalah 0,0020. Kemudian kita akan kalikan 10 dikali 0,5 dikali 0,0020, maka hasilnya adalah 0,0100. Ini jika X sama dengan 1. Kita catat di sini. Hasilnya adalah 0,0100. Kita telah menyelesaikan dua rumus, yang dimana tinggal satu, yaitu X sama dengan 2. Ketiga, X sama dengan 2. Kita kombinasikan, N nya 10 lagi, X nya 2, dikali peluang keberhasilan pangkat X nya adalah 2, dikali peluang kegagalan, yaitu 1 kurangi 0,5. 0,5 nya adalah peluang keberhasilan, pangkat 10 dikurangi X, yaitu 2. Cara penyelesaiannya adalah di sini terdapat dua bilangan yang sama lagi di dalam pembagian, maka kita akan ambil lagi keduanya agar meminimalisir perhitungan, yang dimana 10 dikali 9 bagi 2 hasilnya adalah 45. 10 dikali 9 adalah 90, dibagi 2 adalah 45. Kemudian kita akan tarik lagi
45 dikali 0,5 pangkat 2 yang hasilnya adalah 0,25 dikali 1 min 0,5 dipangkat 10 kurangi 2 adalah 8, yaitu 0,5 pangkat 8 yang hasilnya adalah 0,0040. Kita akan kalikan 45 dikali 0,25 dikali 0,0040 adalah 0,045. Ini adalah hasil dari P X sama dengan 2. Kita cantumkan di sini. P X sama dengan 2. Hasilnya adalah 0,045 di sini. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan hasilnya di rumus ini, yang dimana Px sama dengan 0 adalah 0,0010 ditambah, maaf, kurang jelas, Px sama dengan 0 adalah 0,0010 ditambah Px sama dengan 1 adalah 0,0100 ditambah Px sama dengan 2, hasilnya adalah 0,045. Yang dimana hasil dari penjumlahan ini adalah 0,0560. Kita jadikan persen. Hasilnya adalah 5,60%. Jadi, kesimpulannya adalah berapa peluang muncul kurang dari 3 gambar dari 10 kali percobaan. Kesimpulannya jadi, peluang dari munculnya kurang dari 3 gambar selama dari 10 kali lemparan adalah 5,60%. Nah, seperti itu cara penyelesaian soal nomor 2 tentang pelemparan sebuah uang koin sebanyak 10 kali dengan percobaan yang pertama 6 gambar dari 10 kali lemparan dan juga kurang dari 3 gambar dari 10 kali lemparan. Jadi seperti itu adalah cara dari penyelesaiannya. Terima kasih. Oke, dengan penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa distribusi binomial mengajarkan kita bahwa perhitungan peluang itu bisa dihitung secara sistematis, bahkan dalam situasi yang tampaknya acak. Ini adalah dasar penting dalam statistik untuk pengambilan keputusan. Dengan distribusi binomial, kita dapat memprediksi peluang dalam banyak situasi nyata, seperti hasil survei, keberhasilan produk, atau eksperimen berulang dengan lebih akurat. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.